Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang kedua ini. Pada hari ini kita akan belajar tentang tugasku sebagai citra Allah. Ini adalah materi kedua untuk semester 1 ini. Nah, adapun yang akan kita pelajari di materi kedua ini adalah terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Kita melihat bagaimana Allah menciptakan bumi dan segala isinya. Itu yang dapat kita lihat di dalam Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 31. Nah, pada hari yang pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Kemudian pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala atau langit. Pada hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan dan tumbuh-tumbuhan berbiji. Kemudian pada hari yang keempat Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Kemudian pada hari kelima Allah menciptakan binatang-binatang laut dan burung-burung di udara. Kemudian pada hari yang keenam Allah menciptakan semua jenis makhluk hidup dan juga binatang liar, ternak dan juga binatang melata, serta yang terakhir adalah Allah menciptakan manusia. Ini yang Allah ciptakan selama 6 hari penciptaannya, dan pada hari ketujuh Allah beristirahat. Kemudian Allah menguduskan hari itu dan mewajibkan manusia untuk beribadah ke gereja pada hari Minggu. Inilah bagaimana kita akan melihat kisah penciptaan Allah yang Allah bekerja begitu sempurna menciptakan segala isi bumi ini. Kemudian kita akan melihat riwayat penciptaan ini tidak menekankan tentang waktu 6 kali 24 jam, melainkan untuk menyatakan bahwa Allah menjadikan dari awal hingga akhir karya ciptaannya dengan sempurna. Kemudian mari kita amati gambar berikut ini ya. Yang pertama gambar membuang sampah di sungai. Yang kedua gambar pengundulan hutan. Dua gambar ini sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa air itu adalah sumber pokok kehidupan manusia, dan juga hutan itu juga adalah sumber pokok kehidupan manusia. Maka itu harus kita jaga dengan baik, jangan sampai tercemar sungai sehingga kita tidak bisa minum dari sumber air yang bersih. Nah, kemudian yang berikutnya gambar yang ketiga ini adalah polusi dari asap pabrik. Ini sering juga kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga penebangan liar. Ini juga sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya dapat merusak segala ciptaan yang sudah diciptakan oleh Allah dengan baik adanya. Nah, anak-anakku yang terkasih, jadi gambaran situasi yang terjadi pada saat ini adalah apakah situasi seperti dalam gambar tersebut itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah pada saat Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia. Kemudian, situasi yang ditunjukkan dalam gambar tersebut mau menunjukkan bahwa manusia mulai melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai citra Allah. Dan yang terakhir, situasi dan kondisi ini terjadi karena manusia mulai serakah dengan dirinya dan mulai tidak peduli dengan sesama dan lingkungan di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan rusaknya seluruh karya ciptaan Allah yang pada awal mulanya diciptakan Allah begitu sempurna. Jadi sekarang tugas dan panggilan manusia itu kita lihat di sini berdasarkan Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, anak-anakku yang terkasih, berdasarkan Kejadian 1:26 sampai 31, kita dapat melihat tugas manusia sebagai citra Allah. Yang pertama adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Artinya manusia itu dipanggil dalam hidup perkawinan. Dengan demikian manusia disebut sebagai co-kreator Allah atau manusia bersama Allah menciptakan suatu ciptaan yang baru. Kemudian tugas manusia yang kedua itu adalah penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Artinya manusia diberi wewenang untuk mengeksplorasi atau mencari dan memanfaatkan seluruh ciptaan untuk kepentingan manusia atau demi kesejahteraan bersama. Kemudian yang ketiga, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Artinya manusialah sebagai penguasa sekaligus subjek atas seluruh ciptaan Allah. Kedudukan manusia itu lebih tinggi dan sebagai pusat dari seluruh ciptaan Allah. Nah, sekarang kita akan melihat cara mewujud nyatakan tugas dan panggilan hidup kita sebagai citra Allah. Yang pertama di sekolah, kita harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh, kemudian menjalankan dan menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, berpartisipasi aktif di kelas. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah kelima hal yang harus kita jaga di dalam lingkungan sekolah, dan juga masih banyak hal lainnya. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian yang kedua, di rumah, apa yang harus kita lakukan? Harus taat pada orang tua, jangan melawan orang tua, kemudian menghormati dan menghargai orang tua dengan cara bertutur kata yang sopan, membantu pekerjaan orang tua di rumah supaya pekerjaan mereka lebih diringankan, dan menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih sehingga nyaman untuk ditinggali, dan yang terakhir saling menguatkan di dalam keluarga. Kemudian di gereja, tugas kita adalah taat dan patuh pada aturan gereja. Kemudian yang kedua, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yang ketiga, rajin ke gereja untuk beribadat. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sebagai saudara. Dan yang terakhir, saling mengasihi sebagai satu kesatuan anggota gereja. Ini harus kita lakukan di dalam lingkungan gereja supaya kita bisa menjadi umat-umat kesayangan Allah. Nah, yang terakhir di lingkungan masyarakat, seperti apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian berlaku sopan santun pada orang lain. Yang ketiga, ikut kegiatan gotong royong. 4, menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Dan yang terakhir, saling menolong dan membantu jika ada kesulitan. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Kesimpulannya yang dapat kita ambil adalah manusia dipanggil oleh Allah, kemudian Allah memberi tugas kepada manusia sesuai dengan bakat dan kemampuan manusia. Kemudian manusia mempunyai tanggung jawab untuk mewujud nyatakan tugas itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir. Nah, anak-anakku yang terkasih, tibalah saatnya kita pada sesi yang terakhir, yaitu tugas di rumah. Silakan anak-anak kerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Tugas yang pertama adalah apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia berdasarkan ajaran kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Tadi sudah kita uraikan bersama-sama, ada 3 tugas dan itu silakan jangan jawab. Kemudian yang kedua, tuliskan sebanyak mungkin apa yang menjadi tugasmu sebagai citra Allah di dalam keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat. Jadi tuliskanlah sebanyak mungkin, Ibu tidak membatasinya. Kemudian yang ketiga, berikanlah 3 contoh tindakan manusia yang sesuai dengan keberadaan dirinya sebagai citra Allah. Jadi 3 contoh tindakan yang membuat manusia itu sesuai dengan keberadaan dirinya, sesuai dengan citra Allah. Kemudian yang keempat, kerjakanlah soal-soal yang ada di LKS Agama Katolik, khususnya untuk kelas 7, halaman 10 sampai halaman 12, yang mencakup bagian pertama itu terdiri dari 10 soal pilihan ganda, bagian kedua terdiri dari 10 soal isian, dan bagian yang ketiga terdiri dari 5 soal esai. Kemudian yang kelima, tuliskanlah niat-niat yang akan kamu lakukan dan biasakan sebagai wujud tanggung jawabmu sebagai citra Allah. Dan yang terakhir, buatlah sebuah doa yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya karena sudah diciptakan oleh Allah dengan baik adanya.
Jadi ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan di rumah dan kerjakanlah dengan baik. Jadi anak-anakku yang terkasih, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat menonton dan selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.